Yang akan kita buat adalah template media pembelajaran interaktif yang seperti ini ya. Seperti ini akan kita buat. Ada menu utama, kita klik di menu utama, maka dia akan muncul sebuah menu yang mengarahkan kita pada menu yang kita inginkan. Misalnya kita mau menuju ke indikator. Kita klik indikator, maka dia akan menuju ke indikator. Kemudian kalau misalnya saya mau ke materi, nah dia akan menuju ke materi. Nah di materi ini juga bisa kita next ya. Misalnya kita mau ke materi berikutnya, kita klik ini. Nah, seperti itu. Kembali lagi bisa, atau menuju home di materi pertama bisa. Kemudian untuk latihan juga, misalnya kita klik latihan. Nah ini ada latihan pertama, kemudian yang berikutnya tinggal kita klik ini. Kemudian untuk kembali ini kita klik, untuk menuju latihan pertama kita klik home. Nah inilah yang akan kita buat. Untuk tutorial kali ini kita akan membuat template media pembelajaran interaktif yang seperti ini. Mari kita mulai membuat media pembelajaran interaktif. Yang pertama yang kita buat adalah template-nya, artinya tampilan dari media pembelajaran interaktif tersebut. Kita mulai menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Kita buat dokumen baru. Nah, kemudian di sini nanti saya set ini kosong ya. Saya klik kanan di slide ini. Klik kanan kemudian blank. Ini kosong. Kemudian saya memerlukan beberapa slide. Saya tinggal tambah saja, tinggal klik ini slide. Saya akan membuat sekitar 13 slide. Nah, seperti ini. Saya menggunakan di sini slide master. Itu ada di menu view. Ini ya, di menu view. Kemudian ada ini slide master. Saya klik. Nah, kemudian disinilah saya akan membuat satu buah template untuk saya gunakan sebagai template nanti ketika membuat media pembelajaran interaktif. Misalnya saya buat ini di satu tempat ini ya, di anak slide master, ini slide masternya, kemudian ini untuk anak slide-nya. Kita bisa membuat layout yang berbeda. Misalnya saya membuat satu saja, ini saya kosongkan dulu, saya delete. Kemudian di sini saya akan buat backgroundnya terlebih dahulu. Di sini ada menu, ada tools ya, tools background. Saya klik, kemudian saya format background. Nah di sini saya menggunakan nanti gambar, berarti saya import gambarnya dari luar. Saya klik ini, insert picture, kemudian saya cari gambarnya. Ini saya bekerjanya secara offline, jadi saya klik work offline. Nah, akan muncul jendela insert picture. Saya cari gambar yang saya inginkan. Sebenarnya saya menggunakan gambar ini, background. Saya klik, saya insert. Nah, maka tampilan dari slide ini itu bentuknya seperti ini. Jadi inilah nanti bentuk dari template yang akan saya buat. Close dulu. Nah, kemudian setelah ini terbentuk itu di satu slide, ingat ini bekerjanya masih di slide master ya, di slide master. Maka saya akan membuat tombol menu yang nantinya mengarahkan saya ke slide-slide yang saya inginkan. Tadi yang saya buat itu sudah ada 13 slide. Jadi ini nanti dikontrol oleh slide master ini. Oke, pertama saya buat
sebuah menu, ini beberapa menu nanti saya ambil dari insert, kemudian saya menggunakan ini set, saya cari yang saya inginkan, misalnya saya menggunakan ini ya, rectangle, kemudian saya gambar seperti ini. Awalnya berwarna hijau misalnya, hijau, kemudian efeknya saya ubah seperti ini, kemudian ini juga bisa, silakan nanti ini bereksperimen ya, masing-masing silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Misalnya saya buat yang seperti ini misalnya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan outline warnanya, misalnya warnanya seperti ini. Oke, kemudian di tengah ini, di shape ini, rectangle ini, saya akan ketik teks di dalamnya. Caranya saya klik kanan, kemudian edit text. Nah, maka akan muncul seperti ini, tinggal saya ketikkan teks yang saya, misalnya saya membuat menu home, oke, ini satu menu. Nah, kemudian saya ingin membuat beberapa menu, misalnya saya membuat 5 atau 6 menu lah, 5 atau 6 menu. Jadi tinggal saya copy paste saja ini. Saya klik kanan, copy, klik di luar, klik kanan di luar, kemudian paste. Begitu juga dengan yang lainnya sama. Oke, yang lainnya sama ya. Saya klik copy paste. Seperti ini. Jadi letakkan secara simetris sehingga nanti akan terlihat lebih. Ini ada 5, saya tambahkan lagi 1. Nah, seperti itu. Jadi ini semuanya saya letakkan ya di sinilah. Nanti sehingga nanti ini ketika saya klik ada menu di sini, menu utama, maka dia akan muncul. Saya ubah dulu ini namanya home, kemudian ada KD, potensi dasar, kemudian indikator, lalu misalnya materi ajar maksudnya, kemudian misalnya latihan, dan yang terakhir misalnya penyusun. Nah, seperti ini. Jadi ini satu kesatuan ya, nanti dia menjadi menu dari media yang kita buat. Kemudian saya akan membuat satu menu yang menjadi menu utamanya. Saya kembali menggunakan save ini. Saya klik, kemudian saya cari yang saya inginkan. Saya menggunakan yang misalnya seperti ini. Saya buat di sini. Di sini saya atur posisinya sehingga simetris dengan yang saya buat, menu yang saya buat di atasnya. Saya atur pewarnaan, hasilnya ini, kemudian efeknya juga seperti ini, kemudian efek ini yang lain. Kita misalnya ini, saya tulis teks di dalamnya, saya klik kanan, kemudian edit teks, saya ketikkan misalnya menu utama. Ini kayaknya agak biasa, kita buat dia lebih bagus, misalnya pakai
pewarnaan yang lain gitu ya. Misalnya pakai ini warna yang mirip dengan backgroundnya. Kemudian teksnya bisa juga kita menggunakan teks yang ada di sini ya, ada word art, atau kita format dia menggunakan font yang ini. Saya ingin pakai ini, warna tulisan saya ubah misalnya warna kuning, kemudian saya tebalkan sehingga jelas ini menu utama. Nah, kemudian ini nanti akan muncul ketika bentuk utama saya klik gitu. Nah, misalnya ya seperti inilah, jarang tapi lebih bagus. Oke, kemudian saya butuh satu tombol lagi untuk keluar dari media. Saya buat tombol exit. Saya kembali di insert, kemudian di save ini saya cari untuk exit. Scroll ke bawah, tombol exit ada dia. Atau bisa juga sebenarnya kita menggunakan tombol yang ini, yang lain ini. Tetapi alangkah baiknya kita menggunakan misalnya button untuk exit gitu ya, button untuk exit. Misalnya ini kita buat blank ini, nanti kita atur tampilannya misalnya seperti ini. Nah, tombol ini akan ketika diklik dia akan di hyperlink ke exit gitu ya, ke exit atau end show berhenti. Nah, baru saya klik OK. Nah, di sini terlihat ini masih kosongan, kita bisa isi teks ya, kita ketikkan exit. Seperti ini saya ubah tampilannya, misalnya saya gunakan warna hitam. Oke, ketika nanti ini diklik maka dia akan keluar dari tampilan slideshow. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan animasi. Ketika diklik tombol menu utama maka ini baru akan muncul. Tapi kalau tidak diklik, ini menunya belum ada muncul gitu. Kita coba menggunakan animation, kemudian saya munculkan panelnya. Nah, di sini terlihat belum ada satupun animasi. Lalu saya akan masukkan animasi di sini. Misalnya saya akan memasukkan animasi untuk semua ini. Yang ini menggunakan play in, misalnya gini. Nah, dia akan ke atas gitu. Dengan perintah jika diklik menu utama ini, tombol ini, baru dia akan muncul. Nah, untuk mengaktifkan itu berarti kita ini semua saya seleksi semuanya, saya klik kanan, kemudian saya klik di sini ada menu theming ya, saya klik maka muncul ini. Kemudian saya menggunakan trigger. Trigger ini fungsinya nanti ketika yang kita tuju itu diklik maka dia akan memunculkan animasi yang tadi ini. Misalnya saya gunakan yang mana tadi, yang ini ya, yang top corner round. Saya klik ini top corner ini yang ini. Kemudian exit yang ini, button exit. Kemudian yang lainnya di atasnya itu yang ini yang kita sudah buat. Oke, gitu ya. Ini diklik maka ini akan muncul. Nah, bagaimana untuk menghilangkan? Berarti kita membutuhkan satu animasi lagi, yaitu animasi exit untuk menghilangkan dengan cara yang sama. Oke, saya klik kembali ini. Saya tambahkan animasi untuk exit. Animasi exit berarti yang ini ya.
cari more exit effect. Misalnya efek ke flyout ya, flyout ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, saya pakai itu, saya klik ini, maka akan terbentuk satu kelompok animasi exit gitu. Saya bawa ke trigger yang ini. Tinggal saya klik semua, seleksi, kemudian saya klik bawa ke trigger ini. Nah, maka akan terlihat jika diklik awalnya dia, kedua dia akan muncul. Nah, untuk mencobanya kita coba ke tampilan di luar slide master ya. Kita ini close dulu, close master view, saya klik. Nah, di sini kan tadi ada 13 ya, ada 13 slide yang saya buat. Saya coba buat menggunakan slide 1 dengan layout yang sudah saya buat barusan. Nah, ini muncul satu. Saya klik. Nah, maka ini sudah terbentuk seperti ini. Misalnya saya slideshow, ini sudah muncul duluan. Ketika ini diklik, nah seperti itu. Ya, begitu. Klik. Mungkin ini nanti kita rapikan menu utamanya agak ke bawah gitu ya, agak ke bawah. Jadi itu ketika ini exitnya diklik, maka dia akan keluar slideshow. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan men-setting, memformat semua slide ini dengan layout yang sama, yaitu layout yang sudah kita buat ini. Caranya tinggal kita klik kanan atau kita seleksi semuanya, kemudian kita klik kanan, cari layout yang tadi, yang ini. Kita klik, maka semuanya akan berubah menjadi template yang kita buat tadi. Nah, sekarang tinggal kita memfungsikan setiap tombol-tombol ini. Misalnya ketika diklik home, maka dia akan menuju slide 1. Kemudian ketika diklik KD, maka yang muncul adalah di slide untuk KD. Nah, namun perbedaan dulu di sini antara slide 1, 2 sampai slide ke 13. Misalnya di sini yang pertama ini menjadi menu awalnya ya. Menu awalnya di sini kita ketikkan saja namanya, nama judul dari media ini. Saya menggunakan word art. Ini misalnya. Nah, nanti akan muncul di sini. Misalnya ini saya ubah menjadi media pembelajaran interaktif. Misalnya seperti ini, media pembelajaran interaktif. Oke, interaktif. Nah, nanti terkait dengan isinya nanti belakangan kita isi. Yang dulu setiap slide ini judul-judul dari menu-menu ini. Kemudian yang kedua di sini nanti untuk KD, halaman untuk KD, slide untuk KD. Saya gunakan ini juga. Misalnya saya pakai yang ini saja ya. Ini saya ketikkan di sini. Misalnya kompetensi dasar. Nah, untuk tulisan ini ke jenis font bisa kita ubah di menu home. Kemudian ini kita cari font yang kita inginkan, yang bagus, misalnya ini kompetensi dasar. Kemudian kita kecilkan hurufnya, misalnya kayak ini 40. Kemudian warna teks kita ganti, misalnya warna yang lebih kontras gitu ya, misalnya ini kompetensi dasar. Oke, ini saya akan copy ke slide yang lain supaya lebih cepat bekerjanya. Saya copy, kemudian saya pindah ke slide 3. Saya paste di sini, saya ganti ini menjadi indikator.
indikator pencapaian kompetensi. Ini saya atur tampilannya. Kemudian ke slide 4, di sini nanti materinya. Saya klik kanan, paste lagi. Ini menjadi materi, ya, materi ajar, maksudnya nanti diisi apa materinya. Kemudian dengan slide 5 dan 6, 1 sampai 7 gitu, saya gunakan untuk materi ajar. Oke, ini saya copy saja. Saya copy. Kemudian saya bawa ke slide 5. Kemudian di slide 6 dan slide 7. Slide 7. Oke. Untuk materinya nanti beberapa slide kita gunakan. Kemudian yang berikutnya di slide 8 itu saya untuk latihan. Copy paste di sini. Ini saya ubah menjadi latihan. Oke, nanti latihan di sini, nanti soalnya soal 1 gitu. Kemudian ini lagi, ini saya copy lagi. Di slide 9 ini juga latihan untuk soal nomor 2 gitu. 10 latihan nomor 3. Slide 11 latihan nomor 4. Kemudian slide 12 latihan nomor 5 itu misalnya. Nanti kita lanjutkan isi di sini. Yang terakhir, slide terakhir kita gunakan untuk slide penyusun gitu. Kita pasti di sini 1, kita ganti menjadi penyusun. Nah, seperti ini. Jadi sudah terlihat di sini perbedaannya. Beberapa slide ada materi, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, ada kompetensi dasar, dan ada juga di slide 1 itu untuk home-nya, untuk judul medianya. Nanti kita ketikkan di sini. Oke, selanjutnya baru kita akan hyperlink setiap tombol-tombol ini menuju slide yang diinginkan. Nah, di sini terlihat bisa kita klik sana sini nih. Karena dia bekerjanya tadi itu ada di slide master ini. Ini tidak bisa diedit di sini. Berarti kita harus kembali ke slide master, yaitu ke menu view, kemudian ada slide master. Oke, kita mulai menghubungkan. Misalnya untuk home, kita klik home, klik kanan, ada di sini hyperlink, ini ya, hyperlink. Kita klik. Kemudian muncul seperti ini, tampilan ini. Maka kita cari dokumen place in this document. Kita klik ini, cari slide yang kita ingin tuju. Di sini tadi kita buat ada 13 slide, maka dia akan muncul ke 13 slide tersebut di sini. Berarti home itu slide 1. Kita klik slide 1, maka ini dia. Kita klik OK. Maka nanti ketika diklik menu home, maka dia menuju ke slide 1. Kemudian slide 2, KD-nya slide 2. Slide 2. Kemudian indikator ini ada di slide ketiga ya. Ada slide ketiga, ini indikator. Oke, kemudian materi. Ini ada beberapa slide, kita menuju ke slide materi yang pertama. Itu ada di slide 4 ya. Ada di slide 4. Oke. Kemudian latihan nomor 1 itu ada di slide berapa tadi? Nomor 1 itu ada di slide 8. Oke. Kemudian penyusun ada di slide terakhir. Berarti ini ada di slide nomor 13. Oke. Nah, kemudian tadi terlihat ketika ini saya close dulu master slide-nya. Ketika ini di slideshow, nah seperti ini ternyata terlebih dahulu dia muncul. Dia ketika sebenarnya yang kita inginkan, kita klik menu utama baru ini muncul. Nah, kita ubah tampilannya di menu di slide master lagi ya, klik.
Nah, nanti di animasi ini nanti kita balik, ini jadi ke pertama gitu. Yang muncul itu pertama, berarti ini dibalik. Ini kita jadikan ke atas, kita bawa ke atas menjadi yang pertama, yang exitnya menjadi yang kedua. Oke, kita tutup. Kita coba slideshow. Nah, maka dia di sini nampak belum terlihat menu-menu yang ada. Dia akan terlihat ketika kita klik menu utama. Nah, seperti itu. Klik menu utama, ke tombol home, maka dia akan di sini di halaman home. Kemudian kalau klik KD, maka dia menuju ke halaman kompetensi dasar. Kita cari lagi, misalnya indikator atau materi, kita klik materi, maka dia menuju ke slide materi. Begitu juga dengan yang lain, sampai dengan misalnya penyusun. Klik penyusun, maka dia menuju slide penyusun. Oke, kita exit dulu. Berikutnya kita akan mengatur tampilan di slide materi ya. Kita ke slide materi. Nah, seperti itu. Kita ke slide 4. Ini materi yang pertama gitu maksudnya ya. Nah, nanti tujuannya ketika ke slide materi, maka dia berlanjut ke slide materi berikutnya gitu. Nah, kita perlu membuat sebuah tombol di sini, tombol next, kemudian tombol preview, sehingga terlihat di slide materi ini dia akan bisa dibolak-balik untuk misalnya mengakses materi sebelumnya atau setelahnya gitu. Nah, karena itu kita membutuhkan sebuah tombol juga di sini. Yang pertama, tombol untuk home. Home maksudnya ketika diklik home di sini, maka dia akan menuju materi yang pertama. Di sini kita tambahkan, ada di insert, kemudian ada di save, paling bawah ada ini, ada home, action button go home. Saya klik ini, saya buat home di sini. Artinya nanti ketika diklik ini, dia menuju ke slide berapa ini? Slide 4 ya. Dia menuju ke slide 4. Dia menuju ke slide 4. Kita klik slide, kemudian cari slide 4. Ini ya, 4. Oke. Seperti itu. Ini kita bisa atur tampilannya supaya lebih simetris dengan tombol-tombol yang lain. Nah, itu. Kemudian di sini kita membutuhkan tombol next sehingga dia nanti menuju ke materi berikutnya. Saya kembali menuju insert, ada sini ada next. Nextnya yang ini go forward or next. Saya buat tombol di sini seperti ini. Ini ke next slide gitu ya, ke next slide. Oke. Nah, ini berlaku untuk slide berikutnya karena untuk di materi itu kita membuat beberapa slide. Berarti yang dua ini saya seleksi, yang dua ini saya copy, klik kanan, copy, saya bawa ke slide berikutnya, yaitu slide 5. Di sini saya tempel di sini, kemudian di slide 6 juga sama, ini juga materi juga. Kemudian di slide 7 ini materi juga. Nah, ketika sudah di slide 7 ini kan tidak perlu nih, tidak perlu tombol yang next. Yang dibutuhkan itu tombol preview yang sebelumnya, itu back atau tombol kembali gitu, ke halaman sebelumnya. Berarti ini saya hapus, saya delete. Saya membutuhkan tombol di sini untuk kembali. Untuk
kembali. Begitu juga di slide sebelumnya, di slide 6 saya juga butuh satu tombol untuk kembali ke slide 5 gitu ya. Di slide 5 juga untuk kembali ke slide 4. Saya buat di sini dulu. Di insert ada tombol back gitu ya. Saya pakai ini, klik, kemudian saya buat di samping ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini preview slide atau slide sebelumnya. Oke. Nah, kemudian saya copy ke slide tadi setelahnya, ada slide 7. Ini ya, ini butuh satu tombol kembali gitu. Kemudian di slide 6 sudah, di slide 5 juga satu, saya tempel di sini. Kemudian di slide 4, nah di slide 4 kan tidak perlu ya, tidak perlu kembali karena ini udah slide pertamanya untuk materi. Nah itu. Kemudian ini sama berlaku pada latihan. Di latihan juga sama. Di latihan itu nanti ada latihan yang ini ya. Latihan pertama di slide 8. Ini juga perlu home, artinya menuju ke nomor 1 gitu. Kita copy saja yang sudah ada di atasnya. Nah ini saya seleksi, saya klik kanan copy, kemudian saya bawa ke slide 8. Saya tempel di sini. Nah kemudian ini saya ubah hyperlinknya menuju ke, saya edit ya, edit link menuju ke slide 8. Nah, ini saya ubah menuju ke slide 8. Oke. Nah, kemudian ini saya rasa ini untuk yang 8 kan ini tidak perlu ya, nanti kita hapus, kita copy dulu ini semuanya, saya copy bawa ke slide setelahnya, slide 9, kemudian slide 10, slide 11, kemudian terakhir slide 12. Nah, untuk slide 12, karena ini slide terakhir untuk latihan, jadi nextnya tidak perlu. Kita hapus saja. Kemudian slide 11 ada, 10 ada, 9 ada. Nah, slide 8 adalah slide latihan pertama. Berarti tombol ini previewnya enggak perlu, previewnya enggak perlu. Kita delete. Nah, gitu. Oke, tinggal kita isi judul sekarang. Setiap latihan, setiap materi. Misalnya untuk latihan, saya beri judul di sini. Saya insert sebuah word art, teks ya, berupa teks. Misalnya saya buat ini latihan 1 gitu. Latihan 1. Misalnya ini latihan 1. Ini saya copy bawa ke slide berikutnya. Berarti slide 9 ini latihan 2. Kemudian slide 10 latihan 3. Slide 11 latihan 4. Kemudian yang terakhir slide 12 latihan 5. Nah, ini untuk latihan sudah clear, selesai. Tinggal yang materi tadi. Materi itu seperti ini. Misalnya materi 1. Saya copy paste. Ini saya ubah menjadi materi 1. Nanti kita isi setelahnya gitu ya. Ini sebagai template saja dulu. Ini saya copy. Kemudian saya bawa ke slide. Ini materi 2. Kemudian slide 6 ini materi 3. Kemudian ada satu lagi ini untuk materi ke-4. Berarti sudah selesai nih, pengaturnya sudah selesai. Jika sudah selesai, kita coba gunakan slideshow dari slide 1. Kita slideshow. Nah,
tampilan seperti ini, kemudian kita klik menu utama, muncul, klik lagi, ya hilang gitu. Kita ingin menuju ke indikator misalnya, kita klik indikator, maka muncul di slide indikator. Kemudian saya kembali ke misalnya ke latihan, nah muncul latihan 1, kemudian ini saya klik, maka dia ke latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 5. Kalau kembali tinggal klik yang ini, kembali ke home, berarti dia ke latihan pertama. Jadi itu untuk pembuatan template. Yang terakhir, pengaturan yang terakhir yang perlu kita atur adalah di transisi. Di transisi di sini, ketika setiap slide ini kita tampilkan, kemudian kita klik di slide itu, maka dia secara otomatis dia akan pindah slide gitu. Misalnya gini, saya klik slide 1. Nah, di sini ketika saya klik di tengah-tengah slide, saya klik, maka dia akan pindah ke slide berikutnya. Saya klik lagi, pindah lagi gitu. Dia tidak menggunakan yang sudah kita buat, sehingga ini akan mengacaukan ketika anak mengakses sendiri. Nah, oleh karena itu kita perlu pengaturan sedikit terakhir, yaitu transisi antar slide gitu. Transisi antar slide, kita seleksi seluruh slide, kita seleksi, kemudian kita atur transisinya, yaitu di sini di advance slide. Nah, di sini ada tanda centang di on mouse click, kita hilangkan centangnya, sehingga ketika nanti diklik di tengah slide, dia tidak akan menuju ke slide berikutnya gitu. Oke, kita coba, kita slideshow. Nah, ketika ini saya klik, maka dia tidak akan berpengaruh. Dia akan berpengaruh ketika tombol ini digunakan. Ke KD, maka dia menuju kompetisi dasar, kemudian ke materi, kemudian mau lanjut materi juga bisa. Nah, jadi ketika diklik di tengah-tengah ini, dia tidak berfungsi mouse kliknya gitu, on kliknya. Sehingga ini betul-betul yang berfungsi adalah semua menu yang kita buat tadi. Jadi itu untuk membuat template media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint.